مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kegemaran atau sifat terpuji Rasulullah adalah gemar bersilaturahmi. Dan kegemaran ini telah dilakukan Rasulullah jauh sebelum turunnya wahyu. Maka ketika syariat memerintahkan agar Rasulullah dan kita semua berbuat baik kepada sesama, maka Rasulullah semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas silaturahmi. Rasulullah ketika menjadi tuan rumah memberikan pelayanan yang maksimal kepada para tamunya. Bahkan Rasulullah memberikan kita suatu tuntunan bahwasanya ketika tamu itu datang dari luar kota ke rumah kita, maka kita wajib hukumnya untuk melayaninya secara maksimal atau sesuai dengan kesanggupan kita, seminimalnya pagi dan siang dan malamnya. Sementara itu ketika tamu itu masih di situ, maka sifat terpujilah bagi kita untuk melayaninya secara maksimal selama 3 hari. Namun ketika tamu masih di dalam rumah atau bersama kita lebih dari 3 hari, menjadi sedekahlah bagi kita ketika kita masih tetap melayani. Begitulah Rasulullah menuntunkan kepada kita. Bahkan Rasulullah ketika ada tamu itu memaksimalkan. Bila tidak ada, Rasulullah coba berusaha mencari yang ada. Sehingga sifat ini tertanam pula di para sahabat. Ketika mereka, terkhusus kaum Ansor itu, menerima tamu dari kaum Muhajirin, para kaum Ansor itu bahkan mengutamakan tamu-tamunya kaum Muhajirin daripada mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Al-Hujurat ayat 9, "Ayu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah." Mereka itu lebih mengutamakan tamu-tamunya atau kaum Muhajirin ketimbang diri mereka sendiri meskipun mereka dalam keadaan khassasah, dalam keadaan susah. Juga Rasulullah ketika menjadi tamu, Rasulullah menghargai tuan rumah. Apapun yang diberikan tuan rumah, Rasulullah tidak ada sedikit mengumpat, apalagi itu memilah-milih makanan-makanan. Rasulullah bersabda, saya ketika bertamu, apapun yang diberikan, secara bahasa secara pengertian seperti kira-kira, akan menerima, meskipun itu yang diberikan hanyalah kaki hewan, apalagi itu punuk unta. Maksudnya adalah kaki hewan itu adalah hal yang kurang berharga, sementara punuk unta itu adalah makanan yang sangat berharga. Maka Rasulullah menerimanya, baik yang paling rendah sekalipun, apalagi yang paling tinggi. Tentu Rasulullah harus menghargai pemberian itu. Maka Rasulullah tidak pernah memilih makanan-makanan ataupun pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh tuan rumah, karena bagi Rasulullah bukan masalah kualitas makanannya, tapi masalah halalan dan thayyiban dan keberkahan yang diberikan oleh tuan rumah. Rasulullah juga melayani tamunya meskipun dia di luar Islam atau Yahudi atau orang-orang yang lain. Rasulullah menerimanya dan melayaninya, karena memang tamu itu bukan hanya sebatas untuk Islam, tapi kepada siapapun Rasulullah berbuat baik. Karena memang Rasulullah itu diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat untuk sebagian atau seluruh alam. Begitulah Rasulullah mencontohkan kita adab bertamu dan menerima tamu. Terima kasih, semoga bisa kita amalkan dan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.